Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurfia Ananta dan rekan saya Mutia Samaroh dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil dari final project kami dengan kasus Beni akan membuka lembaga pendidikan pengembangan komputer yang setara dengan D1. Lembaga ini terdiri dari 3 peminatan, yaitu teknik informatika, teknik komputer, dan rekayasa perangkat lunak. Di sini, Beni akan menjadi pimpinan lembaga tersebut. Hal yang pertama yang harus dilakukan oleh Beni yaitu planning atau perencanaan. Perencanaan yaitu sebuah proses dasar di mana manajemen memutuskan tujuan dan cara mencapainya sehingga rencana itu harus diimplementasikan. Menurut Hani Handoko, terdapat 4 tahap dari sebuah proses perencanaan. Yang pertama yaitu menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Tanpa rumusan tujuan yang jelas, organisasi akan menggunakan sumber dayanya secara tidak efektif. Kemudian, tahap yang kedua yaitu merumuskan keadaan saat ini. Pemahaman akan posisi organisasi sekarang dari tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan adalah sangat penting, karena tujuan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Tahap kedua ini memerlukan informasi, terutama data keuangan dan data statistik yang didapatkan melalui komunikasi dalam organisasi. Tahap yang ketiga yaitu ada mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Oleh karena itu, perlu diketahui faktor-faktor lingkungan internal dan eksternalnya untuk dapat membantu organisasi mencapai tujuannya. Walaupun sulit untuk dilakukan, antisipasi keadaan masalah dan kesempatan serta ancaman yang mungkin terjadi di waktu mendatang adalah bagian esensi dari proses perencanaan. Tahap yang terakhir yaitu mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Tahap terakhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan, penilaian alternatif tersebut, dan pemilihan alternatif terbaik di antara alternatif yang ada. Setelah mengidentifikasikan kemudahan dan hambatan, maka organisasi mengembangkan rencana yang telah ada guna untuk pencapaian tujuan seperti apa yang diinginkan. Yang pertama yaitu menetapkan tujuan. Terdapat visi misinya. Visinya yaitu menjadikan lembaga pendidikan komputer berkelas dunia dalam melaksanakan pendidikan serta pengabdian pada masyarakat dengan keunggulan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Visinya yaitu yang pertama, menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat secara profesional dalam rangka ikut memecahkan persoalan dunia maupun nasional, terutama dalam bidang informatika, komputer, dan rekayasa perangkat lunak. Yang kedua, menyelenggarakan pendidikan berstandar global melalui kemitraan dan jejaring nasional, regional, maupun global. Yang ketiga, yaitu melaksanakan penelitian-penelitian dalam bidang komputer yang dapat berperan meningkatkan daya saing nasional. Kemudian tujuannya. Yang pertama, terselenggaranya pendidikan tinggi kelas dunia di bidang komputer. Yang kedua, terselenggaranya layanan pengabdian kepada masyarakat secara profesional dalam rangka ikut memecahkan persoalan dunia maupun nasional, terutama dalam bidang teknik informatika, teknik komputer, dan rekayasa perangkat lunak. Yang ketiga, terselenggaranya pendidikan berstandar global melalui kemitraan dan jejaring nasional, regional, maupun global. Yang keempat, terselenggaranya penelitian dalam bidang komputer dengan konsep berkualitas yang dapat meningkatkan daya saing nasional. Tahap yang kedua, yaitu merumuskan keadaan sekarang. Seperti yang diketahui, saat ini komputer merupakan salah satu peralatan laboratorium yang merupakan alat yang dapat bekerja pada laboratorium dan dapat mengatasi kendala hambatan pada manusia. Dari bidang pendidikan dan riset yang mempergunakan alat-alat demikian, dihasilkan berbagai hasil penelitian yang bermanfaat yang tidak terasa sudah banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat banyak. Komputer saat ini menjadi salah satu hal yang sangat penting dan berperan penting dalam kehidupan masyarakat. Pada dasarnya, tugas manusia dalam aktivitas sehari-hari sangat padat dan dipenuhi berbagai macam kesibukan, sehingga untuk mempermudah pekerjaannya, manusia membutuhkan sesuatu yang dapat membantu mengurangi beban pekerjaan mereka. Masyarakat dapat merasakan layanan teknik informatika dan berbagai teknologi yang dikembangkan berdasarkan pada perangkat komputer. Tahap yang ketiga, yaitu ada hambatannya. Jadi dalam lembaga ini, Beni mengalami hambatan yaitu seperti mahalnya biaya pengadaan
dalam pengembangan teknik komputer. Tahap yang keempat yaitu mengembangkan rencananya. Dalam proses pengembangan lembaga ini, kita harus menemukan solusi dari hambatan yang terjadi agar terciptanya tujuan yang kompleks sehingga dapat mencapai tujuan bersama sesuai dengan kendala. Memang dalam membangun lembaga ini harus benar-benar tersedianya anggaran atau dana yang cukup untuk membangun dan merawat lembaga ini agar berjalan dengan baik. Jadi dalam ingin membangun lembaga ini, sebenarnya dalam biaya ataupun dana ini memang benar-benar harus direncanakan sejak awal agar dananya itu dapat dialokasikan dan dapat digunakan dengan baik dan benar supaya lembaga ini dapat terjaga dengan baik. Kemudian organizing. Organizing atau pembagian tugas. Yang pertama yaitu ada ketua lembaga, memimpin, mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan pengembangan komputer. Fungsinya yaitu penyusunan rencana, program, dan anggaran lembaga pengembangan komputer. Yang kedua, pelaksanaan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak, koordinasi pelaksanaan pengembangan ilmu komputer yang setara dengan D1, pelaksanaan fasilitas untuk lembaga pendidikan, pengembangan komputer, pemantauan dan pengevaluasian, pelaksanaan urusan administrasi lembaga. Yang kedua yaitu ada sekretaris, membantu ketua lembaga serta mewakili dan mengevaluasi dalam pengembangan lembaga komputer. Yang ketiga yaitu ada bendahara, menyusun laporan keuangan, menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana. Yang keempat, Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Infrastruktur Lembaga Komputer. Tugasnya itu untuk membantu ketua lembaga dalam merancang, melaksanakan, dan menyusun kegiatan pengkajian dan pengembangan infrastruktur lembaga komputer. Fungsinya yaitu mengelola Network Operation Center, mengalokasikan IP publik, melakukan mapping topologi jaringan secara lengkap, dan pengelolaan kesamaan jaringan, keamanan jaringan, menjamin adanya layanan data berkesinambungan intranet dan internet. Yang kelima yaitu ada Kepala Pusat Informasi, Dokumentasi, Keluhan, dan Hubungan Masyarakat. Tugasnya itu untuk membantu ketua lembaga dalam merancang, melaksanakan, mengevaluasi, dan menyusun laporan kegiatan dokumentasi, keluhan, dan kehumasan di lingkungan masyarakat. Fungsinya yang pertama, membina hubungan harmonis dengan publik, internal dan eksternal, berperan serta aktif dalam membangun citra positif lembaga, membangun komunikasi yang sinergis antara lembaga dan publik, internal dan eksternal, mengidentifikasi dan menganalisis opini atau berbagai persoalan yang ada di dalam lembaga maupun yang berkembang di masyarakat. Yang terakhir yaitu ada mengendalikan dan membangun opini positif tentang lembaga. Slide selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Mutia Samaroh. Selanjutnya yaitu actuating atau pengarahan. Yang pertama, melakukan orientasi merupakan cara pengarahan tentang tugas yang akan dilakukan dengan memberikan informasi yang perlu supaya kegiatan dapat dilakukan dengan baik. Yang kedua, memberikan petunjuk umum dan khusus. Yang ketiga, mempengaruhi anggota. Dan yang keempat, memotivasi. Salah satu alasan pentingnya pelaksanaan fungsi pengarahan dengan cara memotivasi bawahan adalah yang pertama yaitu motivasi secara impalis, yakni pimpinan organisasi berada di tengah-tengah para bawahannya, dengan demikian dapat memberikan bimbingan, instruksi, nasihat, dan koreksi jika diperlukan. Yang kedua, adanya upaya untuk mensinkronisasikan tujuan organisasi dengan tujuan pribadi dari para anggota organisasi. Yang ketiga, secara eksplisit terlihat bahwa para pelaksana operasional organisasi dalam memberikan jasa-jasanya memerlukan beberapa perangsang atau insentif.
Yang terakhir yaitu controlling atau pengawasan. Yang pertama, pemantauan. Dilakukan untuk satu langkah pembelajaran termasuk kegiatan perencanaan, kegiatan pelaksanaan pembelajaran, dan kegiatan hasil belajar dari mahasiswa. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk proses pemantauan seperti dilakukan diskusi kelompok terfokus, pengamatan, pencatatan, wawancara, perekam kegiatan, belajar mengajar di kelas, dan juga lainnya. Contohnya, Beni bisa memantau kegiatan di dalam kelas, kegiatan di ruang dosen, dan juga di kantin dengan memasang CCTV yang terhubung ke ruangan Beni. Jika Beni tidak harus langsung, jadi Beni tidak harus langsung memantau ke dalam ruangan tersebut. Yang kedua, supervisi. Dilakukan untuk proses apa saja yang menjadikan fokus supervisi, yaitu perencanaan yang dibuat tenaga pendidik, pelaksanaan pembelajaran di kelas, dan pemanasan hasil belajar. Supervisi dilakukan melalui berbagai cara seperti diskusi, konsultasi, hingga pelatihan. Contohnya, Beni mengawasi sekaligus membimbing orang-orang yang berada di bawahnya agar mampu bekerja sesuai dengan standar yang diatur Lembaga Pendidikan Pengembangan Komputer atau LPPK ini. Yang ketiga, pelaporan, yaitu menghasilkan hasil dari kegiatan pemantauan, supervisi, hingga evaluasi proses pembelajaran. Contohnya, Beni menerima laporan yang berisi tentang pemantauan dan supervisi untuk pengembangan keprofesionalan berkelanjutan para tenaga pendidik, dan Beni memberikan penghargaan kepada tenaga pendidik yang telah memenuhi atau memaksimalkan proses pembelajaran yang mencapai standar minimal yang ditentukan. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan pada final project ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.